Selamat datang di Mengerti Hukum. Ya, kembali lagi bersama saya Bang Duta, bersama gua Bang Duta. Kali ini gue bersama dia lagi bersama Eka, founder dari Mengerti Hukum. Mau bahas apa nih? Ya, Ketemu jadi hari ini nih. Jadi ini kan konten kedua gue ya. Konten kedua. Ya, jadi kemarin bahas pengantar, sekarang bahas dasar atau kulitnya dulu nih tentang sarana hubungan industrial. Gitu. Lu ngitungin ya, ini konten kedua. Ya, Siap. Jadi, apa nih yang mau dibahas? ya sarana hubungan industrial yang kita bahas, Dut. Apa sih, Pak? Jadi sarana hubungan industrial itu adalah pola interaksi hubungan antara Pola interaksi. Ya, antara pengusaha, pengusaha, pekerja dan pemerintah. Gitu. Oh, kalau cuman pengusaha sama pekerja itu LKS bipartit. Ya. Yang kemarin tuh. Ya. Oh, kalau ini ditambahin sama pemerintah. Ya. Jadi LKS bipartit itu termasuk dalam sarana hubungan industrial. Oh, jadi sarana hubungan industrial ini lebih besar lah ya cakupannya daripada si LKS bipartit itu. LKS bipartit bagian dari sarana hubungan industrial. Jadi itu sarana hubungan industrial itu ada 8 ya. Pertama itu dari organisasi pekerja atau yang kita bisa bilang serikat pekerja. Serikat pekerja. Oke, terus ada organisasi pengusaha, terus ada LKS bipartit, LKS tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan, dan lembaga penyelesaian hubungan industrial. Oke, gua rasa teman-teman dari 8 tadi bingung nih semuanya, termasuk gue juga bingung. Nah, yang mau dibahas kali ini, yang bagian mana nih? Yang kita bahas kali ini mungkin pengantar soal serikat pekerja ya. Serikat pekerja. Jadi kan itu nomor 1 karena kenapa gue bahas serikat pekerja itu di awal karena ini menyangkut perspektif. Ya, kebebasan kan banyak ya. Serikat pekerja tuh di perusahaan-perusahaan ditekan, tidak dibiarkan bertumbuh, berkembang. Nah, jadi kenapa perlu pemahaman serikat pekerja itu diperlukan? Poinnya adalah dia itu punya manfaat yang besar nantinya gitu loh. Terhadap perusahaan dan pekerjanya masing-masing. Oh gitu. Jadi kan di hubungan industrial tuh ada namanya istilah untuk pola interaksi itu harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Nah, 3 itu kalau secara sistemnya nyambung ya, satu sama lain berirama, jalannya bareng, itu dipastikan bahwa produktivitasnya tinggi. Produktivitasnya tinggi. Ya. Tapi ini harus dipahami sama si karyawannya aja atau HRD nih? Kan karena kan mengawasi gitu ya. Lebih ke siapa tuh? Dua-duanya. Ya, jadi kan HRD itu kan kepanjangan tangan dari pengusaha ya. Jadi tangan panjang tuh. Iya. Terus proyekan tangan. Nah, jadi karena kepanjangan tangan, HRD itu harus punya perspektif. Perspektif atau perspektif nih? Pandangan. Ya, kita pandangan. Iya, pandangan. Jadi bukan pemandangan ya. Terus. Jadi pandangan itu diperlukan untuk biar seimbang ya. Maksudnya gini. Di kita tuh kan kebebasan itu dipelintir sana sini ya. Dipelintir sana sini. Ya, jadi kadang pengusahanya nggak mau ada SP, pekerjanya maunya ada SP. Nah, jembatan antara itu adalah pengetahuan. Nah, ini yang kita bahas. Perlu adanya SP. Jadi syaratnya itu kan dia cukup punya 10 pegawai, didaftarkan ke dinas atau suku dinas tenaga kerja. Nah, jadi daftar, tumbuhlah tuh SP-nya, mulailah berserikat. Nah, biasanya di tengah-tengah tuh ada masalahnya soal nggak mau diatur karyawannya. Iya, karena nggak ngikutin maunya pengusaha. Maunya perusahaan. Iya, maunya perusahaan. Nah, maunya perusahaan tuh ditekan, akhirnya ada namanya cara-cara untuk menghentikan namanya serikat pekerja itu. Gitu. Oh gitu. Iya, itu berat maksudnya
Kenapa perlu dibahas kita ini? Karena banyak yang belum paham soal arti kebebasan. Padahal itu dijamin loh di Undang-Undang Dasar. Di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oh, itu ada undang-undangnya ya? Iya, ada. Tentang serikat pekerja ini? Ada di Undang-Undang tahun 20 berapa? dan 2001 tentang serikat pekerja itu diatur. Oh gitu. Soal cara berdirinya, cara mengelolanya, dan bagaimana nanti ke depannya gitu diatur di undang-undang itu. Jadi ya, pertemuan ini sih nggak bahas undang-undang, cuma bahas soal perspektif atau pandangan kenapa perlunya serikat pekerja. Gitu. Ada yang khusus nggak sih Pak? Khususnya gimana maksudnya? Apa undang-undangnya tuh tentang serikat pekerja? Iya, di undang-undang tadi 20 dan tahun 2021 tahun 2001 tentang serikat pekerja. Itu khusus ya? Khusus ya tentang serikat pekerja. Jadi kenapa kebebasan itu penting yang harus dijaga oleh semua pihak, karena itu amanat dari undang-undang dan itu hak asasi manusia gitu loh. Jadi walaupun kebebasan itu bisa dibatasi, cuma jangan sampai menghalangi tumbuhnya serikat pekerja itu gitu. Tapi banyak juga nih sekarang tuh kan kayak bebas bersuara, itu kan termasuk kebebasan ya Pak? Iya. Tapi ada juga yang nggak bisa seperti itu gitu. Oke, itu dua hal yang berbeda. Maksudnya di situ itu adalah kebebasan berpendapat, yang ini adalah kebebasan untuk berserikat. Kebebasan untuk berorganisasi lah. Oh, jadi ini dua hal yang berbeda. Ya? Kalau yang tadi itu, yang tadi berpendapat, mesti pemerintah fasilitasin. Dan ini juga harus difasilitasin. Jadi pendaftarannya nggak boleh dipersulit. Ya, jadi pemerintah kalau adanya namanya kegiatan SP dan SB itu ya difasilitasin gitu. Jangan sampai nanti mengganggu kinerja, semuanya rugi loh. Kalau memang misalnya gini, di perusahaan saya mau demo nih misalnya, demo besar-besaran karena soal upah minimum misalnya. Nah, sering tuh tiap tahun tuh? Ya, pasti tuh. Ya, May Day namanya. May Day, tanggal berapa tuh? Tanggal 1. Tanggal 1. Ya, gue pikir lupa. Ya, enggak lah, kayak gitu. Itu pasti yang hal-hal yang di apa namanya, refleksi ya. Jadi 1 tahun itu pekerja tuh ngapain aja dan pengusaha tuh ngapain aja. Nah, disitulah aspirasi pekerja tuh ditumpahkan di situ. Gitu. Di demo, misal demo ya. Karena lagi COVID sekarang nggak mungkin ada demo lah. Nggak mungkin demo. Iya. Demo online juga ya nggak mungkin lah. Iya, di Zoom ya. Di Zoom, aduh, itu demo masak. Ya, nah, jadi demo, jadi sebelum demo tuh ada mungkin ngobrol-ngobrol gitu ya. Pak, saya mau naik 10% gaji. Oh, nggak bisa. Bisa 5% aja. Ya udah deh Pak, ketemu di angka 7%. Itu enak ya kalau ngomongnya, idealnya begitu ya. Negosiasi lah ya. Iya, tapi prakteknya kan nggak gitu. Makanya ada turun di jalan, minta kesejahteraan tuh. Jadi, tapi ada yang memprovokasi nggak biasa itu? Kan kadang misalnya gue cukup lah dengan gaji gue segini, tapi lu nggak cukup, lu minta nih ke atasan, nggak di ACC, terjadilah demo. Nah, teman-teman ini ada yang menggerakkan atau biasanya ya mereka satu pemikiran sama lu? Jadi biasanya gini, itu pasti dibahas dulu ya di internal ya. Oh, dibahas internal ya? Antara berarti pekerja nih ya? Perlu atau tidak kita demo? Perlu atau tidak kita mengusulkan ke perusahaan? Kalau misal deadlock ya demo, gitu loh. Kan semuanya saling berhubungan nih. Yang tadi yang untuk harmonis, dinamis dan berkeadilan kan itu berat sebenarnya. Cuma dijalaninnya ya konsekuen. Penyalahgunaan atau tidak dijalankan itu pasti punya dampak lah. Nah, ada impact-nya lah ya. Iya, dampaknya itu ya tadi demo bisa-bisa. Nah, SP sama SB ini sebenarnya minta difasilitasin tuh kayak gitu dan minta didengar. Nah, ketika udah didengar terus ditindaklanjuti, nggak mungkin ada demo lah. Gitu. Mungkin yang masih mau demo ya ada provokasi lah. Nah, pasti itu kan saya nggak paham ya. loh soal itu tuh. Saya bahasnya bahwa kebebasan berserikat difasilitasi oleh undang-undang. Pemerintah harus melindungi itu, dan sebagai bagian dari sarana hubungan industrial, pengusaha dan pekerja dan pemerintah itu juga mesti jalan berbarengan gitu. Ada tingkatannya nggak sih? Tingkatan dari serikat pekerja? Iya. Iya, dari tingkatan pekerja tuh ada serikat, ada federasi dan konfederasi. Gitu. Oh, gue kurang paham nih. Federasi jadi, itu gimana tuh? Jadi mungkin dari kumpulan serikat itu 5 serikat bentuk federasi. Dari federasi ngumpul, bikin lagi konfederasi tinggi gitu loh. Jadi di tingkat bawah, menengah sama atas, gitu berjenjang. Jadi
ketika aspirasinya itu harus tingkat nasional demo, dia pasti ke atas tuh, tek 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 tek. Oh, jadi ada tingkatannya. Iya gitu. Jadi koordinasinya rapi lah ya dari bawah ke atas. Kita perlu menyuarakan aspirasi soal upah misalnya. Upah. Soal undang-undang ini tidak berpihak pada kami gitu, misalnya pada buruh atau banyak hal yang perlu dibicarakan secara nasional. Nah, berarti dia ke atas tuh. Tapi mau sampai kapan tuh kayak gitu? Maksud gue kan yang gue perhatiin selama ini tuh tiap tahun pasti ada tuh Demo itu ya? iya. Itu gimana sih? Biar maksudnya ya udah nggak akan ada demo lagi nih gitu. Oh gitu. Jadi mungkin ini di luar dari apa namanya? Soalnya kan gini. Sorry gue potong. Kalau misalnya bicara kebutuhan itu kan ya nggak ada cukupnya gitu. Iya. Ya kan? Jadi pasti bakal minta terus. Nah itu gimana cara? Iya, jadi gini. Nanganin itu. Di industri apa namanya yang padat modal ya, itu kan membutuhkan tenaga kerja yang banyak ya. Salah-salah ngelola itu bahaya tuh. Bahayanya jadi kalau pengusaha nggak untung dia PHK. Pengusaha nggak untung di PHK. Iya pekerjanya. Sedangkan karena butuh apa namanya lapangan pekerjaan, si pekerja itu mau nggak mau ngikutin kan. Pasti potong tuh pengusaha. Potong di mana? Gaji, kesejahteraan dan lain-lain gitu loh. Nah, jadi tiap tahun kenapa itu perlu disuarakan karena kebutuhan itu kan meningkat tuh. Selalu tuh. Pasti meningkat dan perusahaan juga mesti berbagi sharing apa namanya keuntungannya. Pak, ini kan harganya udah naik. Kok gaji kita atau kesejahteraan kita segini-gini aja ya? Tolong dong disesuaikan gitu. Oh, gitu. Jadi itulah yang harus dilakukan sama perusahaan ya. Iya, mesti seimbang. Jadi demo itu kan sebenarnya nggak bisa dibilang buruk ya, karena itu memang aspirasi yang kena jalan tembok gitu loh, buntu gitu loh. Jadi perlu disuarakan. Nah, jadi kalau nggak mau ada demo kayak gitu ya perusahaan dan pemerintah ya duduk bareng, kita ngomongin nih baiknya mau kayak gimana ke depan gitu. Gitu. Oke. Terakhir nih dari gua nih Kak. Ya. Manfaatnya apa sih dari SPSB ini? Ya, dari secara internal sih banyak manfaatnya. Jadi mungkin gue bisa sebutin beberapa ya. Jadi ini tadi aspirasi buat masyarakat, serikat pekerja ya. Pekerja. Jadi wadahnya aspirasi, wadahnya komunikasi, wadahnya untuk berkembang, terus jadi wadah untuk para pekerja tuh ada bisa negosiasi dengan pengusaha gitu. Jadi kalau sendiri-sendiri kan segan ya biasanya ya. Kita panggil kelompok nih teman-teman. Bener nggak sih kita harus butuh ini nih? Kalau gue sendiri doang, padahal ini butuh semua loh. Kalau gue sendiri doang kayaknya berat nih. Jadi akhirnya bareng-bareng ngumpul, kita bahas dan lain-lain. Kan perlu ada tuh. Nah di SP itu. Oh gitu. Jadi kesimpulannya itu SPSB ini sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi dari pekerja ke perusahaan atau pengusaha. Oke. Kesimpulannya apa nih? Ya, jadi SP atau SB itu diperlukan. Ya. Terus pemerintah mesti melindungi. Pemerintah harus melindungi. Pengusaha mesti mengayomi. Ya, jadi untuk hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Gitu. Oke, siap. Oke, pembahasan kali ini itu aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih pada bingung, boleh langsung tanya di kolom komentar nih di bagian bawah. Di YouTube kita di Mengerti Hukum. Boleh juga ke Instagram di Mengerti Hukum dan TikTok kita di Mengerti Hukum juga. Gue punya satu kutipan nih tentang kebebasan. Nyontek dikit nih, rada nggak hafal. Mereka yang mengingkari kebebasan orang lain tidak layak akan kebebasan itu. Dan di bawah aturan Tuhan, tidak ada yang mampu menahan kebebasan. Kutipan dari Abraham Lincoln. Keren. Tangan dong. Oke teman-teman, terima kasih pertemuan hari ini. Thank you juga Kak atas waktunya. Sorry nih ya, materinya berat nih hari ini. Karena iya nih agak berat bahas nih. Kebebasan ini. Ya gue juga kurang begitu paham sebenarnya. Tapi mudah-mudahan teman-teman di rumah pada ngerti lah kan penonton kita
Pinter-pinter. Iya. Jangan lupa subscribe, like, and comment di kanal YouTube kita. Follow juga sosial media kita di Mengerti Hukum. Terima kasih.